Ini tentang fisika kelas 10 SMA, yaitu tentang 3 vektor. Kalau yang kemarin kita bahas 2 vektor, yang ini adalah 3 vektor ya. Ini topiknya, ini yang sin 37 ini kalau pecahnya 3/5 ya. Kalau cos 37 4/5, sin 53 4/5, cos 53 adalah 3/5. Nah, masih ingat kemarin yang dibahas ke Ana adalah ini ya, yang berhubungan dengan vektor tapi koordinat, yaitu fx sama dengan f dikali cos theta. Kalau sumbu y itu berarti pakai sin, f dikali sin theta. Contoh kita bahas ini, apabila F1 diketahui F1 nya 2 Newton, berarti sini 2 Newton. Terus F2 nya 10 Newton, ini F2 nya 10 Newton, dan F3 nya adalah 6 Newton. Maka tentukanlah resultan ketiga gaya jika diketahui sin 53 nya adalah 0,8 dan cos 53 adalah 0,6. Karena ini berhubungan dengan sumbu X dan sumbu Y, kita harus tahu dulu sumbu X nya dulu. Kita cari ini yang pelangkah pertama, menentukan sumbu X. Jadi sumbu X ini ya, yang lurus ada kanan tempatnya positif, kanan ini positif, yang kiri tempatnya negatif. Jadi F1 kita lihat F1 sumbu X. F1 kan di sini, berarti kan ikut sumbu X ini ya. F1 di sumbu X ini adalah arahnya ke kiri, otomatis dia negatif. Berarti negatif F1X ya. Kenapa kok negatif? Karena arahnya ke kiri, jadi negatif. Nah, F1-nya berapa? F1-nya diketahui 2 di soal, berarti negatif 2 Newton. Kenapa negatif? Ya, karena arahnya kiri. Nah, sekarang lanjut F2, karena ada 3 gaya ya. F2 arahnya ke sini. Nah, F2 ini tetap di sumbu X ya, ikut sumbu X sama sumbu Y. F2X berarti karena di sini F2-nya ada sudutnya, karena dia di sumbu X, berarti F2-nya itu pakai kalau X adalah cos. Jadi F2 cos theta. F2-nya berapa? 10 Newton, berarti 10 dikali cos 53. Diketahui di soal adalah cos 53 itu 0,6, berarti 0,6 dikali 10 hasilnya 6 Newton. Selanjutnya adalah F3. F3 ini ya, F3 ini kan dia ikut arahnya ke atas. Ini atas ini adalah plus, kalau bawah negatif. Karena atas ini sumbu Y, karena tidak berhubungan dengan sumbu X, berarti F3-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena tidak memiliki vektor sumbu X, karena F3-nya itu ada di sumbu Y. Jadi F3-nya adalah 0. Jadi kita hitung F1 ditambah F2 ditambah F3. Ini sigma Fx ya. Artinya sigma Fx ini adalah jumlah gaya di sumbu X. Jadi kita total semua dijumlah. F1 tambah F2 ditambah F3. Min 2 ditambah 6 ditambah 0. Berarti 4 Newton. Selanjutnya kalau sudah ke sumbu X, kita cari ke sumbu Y-nya. Nah, kalau sumbu Y kita perhatikan pakai ini, Fy sama dengan F sin theta. Kalau ada sudutnya berarti kita pakai ini, F pakai sin. Nah, kita lihat F1 dulu. F1 ini karena dia ini F1-nya arahnya ke kiri dan ikut sumbu X, berarti F1-nya adalah 0 kalau di sumbu Y. Kenapa kok F1Y-nya pada sumbu Y-nya 0? Karena F1-nya adalah dia ikut sumbu X, bukan berhubungan dengan Y. Lanjut F2. F2-nya tetap di sini, kan ini masih jadi satu garis dengan sumbu Y ya. Jadi karena F2-nya ini arahnya ke bawah, karena kalau bawah itu negatif, jadi min 2 Fy sama dengan min F2 negatif F2 dikali sin theta. Kenapa kok sin? Karena dia ada sudutnya. Jadi F2-nya adalah 10, berarti min 10 dikali sin 53 derajat. Sin 53 diketahui di soal adalah 0,8, berarti 0,8 dikali negatif 10 adalah min 8 Newton. Kenapa kok negatif? Karena arahnya ke bawah, negatif. Selanjutnya habis F2 adalah F3. F3 ini kan ke atas arahnya, berarti dia positif. Nah, karena dia ini ikut Y, sumbu Y, berarti adalah langsung 6 Newton. Kenapa kok nggak pakai sin? Karena dia di F3-nya adalah tidak mempunyai sudut, jadi langsung 6 Newton. Nah, kalau udah ketemu F1, F2, F3, kita jumlah sigma F pada sumbu Y sama dengan 0 ditambah negatif 8 ditambah 6. Hasilnya ketemu 2 Newton.
Nah, kalau sudah ketemu semua, sumbu X sudah ketemu, sumbu Y sudah ketemu, kita cari resultan gayanya. Caranya gimana? Nah, kalau sudah ketemu sumbu X sama sumbu Y, kita cari resultannya. Jadi akar 2 fx kuadrat ditambah fy kuadrat sama dengan fx-nya berapa? 4 Newton, berarti 4 kuadrat ditambah y-nya berapa? 2 Newton, berarti 2 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16 ditambah 2 kuadrat 4, berarti 16 sama 4 20. Akar 2 dari 20 berarti kan ini 4 dikali 5 kan ya. Akar 2 dari 4 berapa? 2 akar 5 Newton. Jadi hasilnya adalah 2 akar 5 Newton.